Saya menerima perintah dan arahan dari Ketua dan Pembina Pak Prabowo untuk melanjutkan perjuangan di parlemen. Terima kasih teman-teman semua. Jangan Pak Prabowo ini lagi ngeledek Pak Jokowi. Jadi beliau menunjukkan, nih ponakan saya larang untuk maju. Jadi kalau wakil gubernurnya datang dari Gerindra, pasti Kaisang nggak akan lagi dicalonkan kan? Sementara Golkar tentu menuntut kader dia tuh, karena dalam pembagian rezeki mestinya Golkar dapat dong tuh. Jadi udah pas sebetulnya analisis kita. Gua kemarin itu cuma ngetes tes ombak aja tuh, cek ombak kalau kata Susi itu. Kalau Tapera bukannya besok dapat rumah? 38 tahun lu nggak boleh nyentuh duit itu. Rumahnya kapan dapat? Nggak ada rumah, nggak ada perjanjian lu bisa dapat rumah, nggak ada. Oh, nggak ada itu? Nggak ada. Oh, itu sama dengan malak dong. Malak, makanya ini ngaco. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya, dilancarkan segala rizkinya. Oke teman-teman semua, kita melanjutkan ya mengenai tentang Kaisang yang maju sebagai wakil gubernur DKI. Dan ini banyak komentar dari para netizen. Nah teman-teman semua, tapi ada keanehan juga nih ya, di mana sepertinya Pak Prabowo tidak setuju jika Kaisang dan juga ponakannya untuk maju ke Pilgub DKI. Teman-teman semua, di sini malah justru ya dari Gerindra sendiri untuk mengajak Ridwan Kamil maju ke DKI. Teman-teman semua, apakah ini bentuk bahwasanya Pak Prabowo tidak lagi bisa disetir oleh Pak Jokowi? Karena tahu sendiri ya, Kaisang maju dengan putusan MA juga, itu pasti akan ada cawe-cawe dari Pak Jokowi sendiri. Nah teman-teman semua, nanti juga akan ada komentar dari Bung Rocky Gerung ya. Begitupun dengan Tapera. Nah Tapera ini yang masih diributkan juga daripada masyarakat, yang dimana Tapera ketika sudah diputuskan maka wajib untuk semua karyawan dipotong gajinya. Apakah kalian mau teman-teman semua? Dan nanti akan ada komentar dari para netizen ya. Oke teman-teman semua, langsung saja kita lihat videonya. Saya menerima perintah dan arahan dari Ketua dan Pembina Pak Prabowo untuk melanjutkan perjuangan di parlemen. Terima kasih teman-teman semua. Jangan Pak Prabowo ini lagi ngeledek Pak Jokowi. Jadi beliau menunjukkan, nih ponakan saya larang untuk maju. Masa kamu masih tetap maksain anakmu maju juga? Itu kayaknya. Jadi mungkin diumpankan dulu ya, diumpanin dulu terus ditarik lagi gitu ya. Iya, itu kan menurut saya sebuah pesan moral yang positif ya, karena nggak selalu itu bagaimana mendorong semua keluarganya untuk mendapatkan jabatan publik. Jadi apalagi dengan cara-cara yang harus mengubah konstitusi, mengubah sebuah undang-undang, kan ini kemarin kita sudah bahas, ini yang cuman copy paste saja apa yang terjadi di Pilpres kan gitu, pada saat sang kakak belum bisa maju karena peraturan undang-undangnya tidak mengizinkan, tapi kemudian yang diubah itu aturannya, yang diubah undang-undangnya melalui jalur paman. Nah kalau sekarang ini juga diubah untuk mengakomodir adiknya melalui jalur MA. Nah ini sih mudah-mudahan tadi ya saya menerka ini upaya Pak Prabowo untuk ngeledek Pak Jokowi, juga sekaligus mengingatkan supaya jangan terlampau berambisi untuk memaksakan putra-putranya semua mendapatkan jabatan publik. Buktinya presiden terpilih saja secara tegas kan melarang. Secara tegas melarang ponakannya, karena kan juga beberapa media itu kan sudah ngangkat seperti CNN itu kan, kok yang didorong ponakan-ponakannya Pak Prabowo nih jadi calon gubernur, kepala daerah kan. Nah, tapi Pak Prabowo dengan tegas mengatakan perintahnya ya, seperti yang disampaikan oleh Mas Budi, kalau beliau mengatakan tidak maju ke Pilgub, tapi akan fokus di DPR, di parlemen.
Ya, di sini kita tahu ya bahwasanya Prabowo meledek Pak Jokowi. Tolak nepotisme, Prabowo perintahkan keponakan tetap menjadi DPR, tak jadi maju pilkada DKI. Nah, teman-teman semua harusnya seperti ini ya sebagai pemimpin negara, karena agar rakyat juga kondusif dan justru tidak banyak komentar gitu loh teman-teman semua. Ya lebih ke tidak memalukan lah. Oke teman-teman, kita coba lihat komentar dari Bung Rocky Gerung. Itu tidak mungkin Gerindra itu mau meloloskan semua permintaan Pak Jokowi, karena itu pertama kali kader Gerindra sendiri akan semacam merasa potensi dia atau bagian-bagian yang harus dia peroleh itu diambil banyak oleh Pak Jokowi. Yang kedua, di dalam koalisi sendiri tentu Golkar merasa kok kita nggak kebagian di dalam pemerataan calon-calon gubernur ini. Jadi masuk akal kalau pada akhirnya Gerindra memutuskan kami hanya jadi wakil presiden aja. Jadi wakil gubernur. Wakil gubernur DKI yang gubernurnya adalah Ridwan Kamil. Pasti itu ada pembicaraan dengan Pak Erlangga tuh. Dan dengan cara itu sebetulnya secara taktis dibatalkanlah Kaisang, karena Kaisang tetap dimungkinkan menjadi wakil gubernur. Jadi kalau wakil gubernurnya datang dari Gerindra, pasti Kaisang nggak akan lagi dicalonkan kan. Sementara Golkar tentu menuntut kader dia tuh, karena dalam pembagian rezeki mestinya Golkar dapat dong tuh. Jadi udah pas sebetulnya analisis kita bahwa kemarin itu cuma ngetes tes ombak aja tuh, cek ombak kalau kata itu. Dan memang terlihat bahwa partai-partai ini hendak menghitung ulang potensi bermain politik di Jakarta tuh. Jadi dengan cara itu kita simpulkan bahwa terlalu banyak sebetulnya permintaan Pak Jokowi. Masa udah Gibran masih ada Kaisang lagi tuh. Tetapi Gerindra punya taktik lain, punya cara lain untuk menolak, yaitu dengan mencalonkan langsung mendukung pencalonan Ridwan Kamil. Pasti itu hasil courtesy call dengan Pak Erlangga, dan dengan cara itu dimungkinkan wakil gubernurnya dari Gerindra, itu lebih masuk akal kan. Jadi Golkar dan Gerindra berpasangan di DKI, mungkin di tempat lain Gerindra dengan PAN misalnya, atau Gerindra dengan Demokrat. Saya kira itu latarnya tuh. Ya harusnya tahu diri lah ya, jangan terlalu ambisius gitu loh. Kalau Pak Prabowo nanti dilantik jadi presiden, yang bakal gue lakuin itu adalah gak ngelakuin apa-apa, karena gue cuma bakal berdoa semoga Pak Prabowo sehat selalu dan panjang umurnya Pak. Karena negara kita tuh butuh dipimpin oleh pemimpin yang berpengalaman, bukan yang dibantu PAM. 3 hakim MA dilaporkan ke Komisi Yudisial karena ubah syarat usia calon peserta pilkada. Ya bagus dong, pasti ntar tuh ya dipecat. Tapi keputusannya masih lanjut. Lu tahu nggak kepanjangannya dari MK sama MA? Kalau MK ini menolong kakak, kalau MA menolong adik. Kalau berita-berita kayak gini mah gue nggak banyak komentar, cuma satu nih, percuma. Ya. Yang 186. Kenapa sih orang-orang nggak suka Mas Kaisang maju sebagai wakil gubernur Jakarta gitu? Aneh banget. Mas Kaisang ini adalah representasi anak muda cerdas, anak muda berprestasi, anak muda yang paham politik, anak muda progresif, anak muda yang paham soal sejarah Indonesia, Orde Lama, Orde Baru, Indonesia kedepannya seperti apa. Itu Mas Kaisang paham gitu loh. Buktinya apa? Buktinya dia menjadi seorang ketua umum partai gitu, karena memang dia paham banget politik gitu. Nggak mungkin karena faktor Pak Jokowi, itu nggak mungkin gitu. Walaupun Pak Jokowi bukan bapaknya atau Pak Jokowi itu bukan presiden, Mas Kaisang akan tetap jadi ketua umum partai, gue yakin. Jadi lu nggak usah FOMO untuk ikut-ikutan menolak Mas Kaisang atau karena kaget ngelihat keputusan MA. Keputusan MA itu adalah hal yang penting untuk dilakukan, bukan karena emang mau meloloskan Kaisang buat maju sebagai wakil gubernur, bukan. Contohnya kayak MK kemarin kan bukan karena emang untuk meloloskan Mas Gibran untuk jadi wakil presiden, itu nggak mungkin kan, karena memang MK harus memutuskan itu, karena memang itu urgent untuk dilakukan, layak untuk diputuskan hal seperti itu. Jadi memang hal yang wajar, jadi nggak usah kaget MA memutuskan hal yang mirip-mirip dengan hal itu, karena memang itu adalah kepentingan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat. Itu adalah salah satu keputusan untuk mensejahterakan masyarakat, untuk membuat Indonesia lebih maju ke depan. Itu adalah salah satu alasannya menurut gue ya. Jadi
Lo nggak usah FOMO untuk ikut-ikutan lock gitu. Terus kemudian Mas Kaisang juga pernah bilang kan bahwa orang yang minta proyek atau orang yang minta jabatan ke orang tuanya itu adalah deso. Itu Mas Kaisang sendiri yang bilang. Jadi Mas Kaisang ini adalah bukan karena faktor orang tua atau bapaknya, tapi memang Mas Kaisang ini adalah orang yang cerdas, orang yang berbakat, orang yang paham politik. Jadi dia sekali lagi layak untuk maju sebagai calon wakil gubernur Jakarta gitu. Ditambah lagi masyarakat kita ini udah cerdas. Lu nggak usah ngasih tahu, kritisi apa segala macam, nggak usah. Rakyat kita udah cerdas. Rakyat kita akan memilih orang-orang yang punya gagasan yang bagus. Rakyat kita akan memilih orang-orang yang mempunyai program-program yang tidak akan berubah ketika kampanye dan ketika sudah terpilih. Itu tidak akan memilih orang-orang seperti itu gitu. Dan rakyat kita tidak akan memilih atas dasar money politik, kayak dibagi-bagi uang 100.000, 200.000 terus milih. Nggak mungkin, rakyat kita nggak mungkin. Apalagi hanya dikasih sembako gitu, bansos, nggak mungkin. Rakyat kita nggak akan memilih karena dikasih bansos, karena dikasih sembako, karena dikasih uang, nggak mungkin. Rakyat kita akan memilih orang-orang seperti Mas Kaisang, orang-orang yang progresif, orang-orang yang paham politik, orang-orang yang tahu sejarah Indonesia, orang yang cerdas, orang yang anak muda tapi paham tentang situasi politik, perkembangan zaman. Itu Mas Kaisang paham. Jadi masyarakat akan memilih Mas Kaisang seperti pada masa Pilpres kemarin. Kan masyarakat udah terbukti, masyarakat memilih paslon yang cerdas gitu. Kayak misal Mas Gibran, Pak Prabowo, itu kan paslon yang terbaik buat kita gitu loh. Buktinya 58% kita itu memilih mereka karena ya memang Pak Prabowo dan Mas Gibran itu adalah calon terbaik untuk negara dan bangsa ini gitu loh. Masyarakat bukan memilih karena bansos, masyarakat bukan memilih karena uang. Nggak mungkin. Masyarakat ini udah cerdas. Sekali lagi, masyarakat itu cerdas. Masyarakat memilih atas dasar gagasan, program, dan visi misi yang jelas. Oke? Semangat terus Mas Kaisang untuk menjadi calon wakil gubernur. Dan 2029 saya doakan menjadi wakil presiden. Dan presidennya itu adalah Mas Gibran. Itu adalah 2 orang anak muda yang cerdas. Semangat terus. Rakyat sudah cerdas. Ya teman-teman semua, ini satir ya. Beliau berbicara secara terbalik. Nah teman-teman semua, mungkin dari sini juga Pak Jokowi akhirnya bingung ya, dan akhirnya memasarkan lagi IKN. Dan ini ada netizen yang mencoba untuk memberi pelajaran kepada Pak Jokowi, maksudnya mengajari gitu loh, kalau berjualan tuh seperti ini. Kita lihat videonya. Harganya kan antara 400.000 sampai 800.000. Di Balikpapan saja 1 meter sudah 15 juta. Di Jakarta 200 juta. Tapi harga itu saya sampaikan sekarang, besok bisa berubah. Tergantung nanti Pak Kepala Otorita. Kalau yang minta banyak, otomatis. Kalau demandnya gede, pasti harganya otomatis naik. Gak gitu cara jadi sales zaman now, Bapak. Sumpah, dan nih gue ajarin nih. Murah banget tanah di IKN Kota Masa Depan. Harganya start cuma di 400 ribuan sampai 800 ribuan aja kakak per meternya ya. Cuma 400 ribuan aja ya kakak ya. Etalasenya nomor berapa Min? Gak ada etalase-etalasan ya kakak ya. Langsung di check out aja di keranjang kuningnya ya kakak ya. Murah banget, Masya Allah tabarakallah. Belinya boleh ngecer 1,5 meter gak Min? Masya Allah tabarakallah. Boleh banget ya kakak ya. Tapi resiko ditanggung sendiri ya kakak ya. Kenapa? Soalnya di sini taipan-taipan belinya hektar-hektar ya kakak ya. Kalau ada seupil nyempil bakal langsung disikat ya kakak ya. Masya Allah tabarakallah. Oh ya, ada promo khusus buat hari ini ya kakak ya. Kalau beli di atas 500.000 hektar bakal kami kasih free pajak sampai 1.000 tahun kalau tak sembayang. Apa gunanya ya kakak ya? Sertifikat hak milik ya kakak ya. Masya Allah tabarakallah. Buruan di order ya kakak ya, sebelum kehabisan. Kapan lagi bisa dapat tanah di IKN Kota Masa Depan cuma 400 ribuan aja ya kakak ya. Di Kota Masa Depan ya kakak ya, cuma 400 ribuan aja per meternya ya kakak ya. Masya Allah tabarakallah, murah banget ya kakak ya. Khusus yang order hari ini langsung kami buatkan sertifikatnya ya kakak ya. Langsung kami buatkan sertifikatnya. Masya Allah tabarakallah. Buruan langsung di check out keranjang kuningnya ya kakak ya, sebelum kehabisan. Masya Allah tabarakallah. Ayo teman-teman semua di check out ya, keranjang kuningnya ada di pojok bawah. Oke teman-teman semua, sekarang kita bahas mengenai tapera. Bagaimana sih masyarakat, apakah setuju dengan adanya tapera?
Dan sebentar lagi akan ada pemotongan yang memang wajib ya tapera itu 3%. Wajib loh, wajib. Kita lihat videonya. Gue lagi ngetawain orang-orang yang milih berkelanjutan. Ayo, gimana perasaan kalian? Pas tahu gaji kalian bakal dipotong buat tapera. Oh ya, buat bapak-bapak menteri yang bikin aturan kayak gitu, kenapa nggak gaji bapak aja sih yang dipotong? Gaji kita tuh udah cukup pak, itu pun masih kurang. Gaji kalian kan lebih gede pak dari kami, puluhan juta, ratusan juta. Ayolah pak, jangan nyiksa rakyat. Rakyat udah miskin, masa dibuat miskin? Ayo pak, semangat pak. Bikin sengsara rakyatnya. Salam perubahan ya pak. Saya pikir amnesia karena kekalahan dan kebencian tuh hanya terjadi pada satu politisi. Ternyata... Maaf mbak, videonya saya skip ya. Karena mungkin saya pikir follower Anda itu banyak, takutnya nanti menyesatkan banyak orang gitu. Yang pertama, tapera mau Anda ngoceh model apapun, itu yang sekarang faktanya yang mengesahkan itu Jokowi. Fix tuh Jokowi yang mengesahkan. Jadi kenapa Anda dan para baser-baser Jokowi itu sekarang sibuk mencari kambing hitam? Kalau kalian itu emang risih dengan tapera, suarakan. Pak Jokowi, presidenku, abangku, rajaku, tolong dong tuh tapera itu digagalkan. Itu bukan malah cari kambing hitam. Yang kedua, tapera versi 2016 sama sekarang itu beda. 2016 itu sifatnya sukarela, untuk anggota mau mendaftarkan boleh, mau enggak boleh. Tapi yang sekarang gimana? Itu diwajibkan mbak. Itu yang bikin orang-orang teriak itu seperti itu. Masa informasi kayak gitu Anda itu enggak bisa nyari sih? Kasihan ya baser-baser 02 itu. Gimana bro? Udah nyesel belum? Oh belum? Iya, masih ronde pertama. Ronde pertama aja kita udah digebuk sedemikian rupa tuh. Mulai dari RUU penyiaran, pajak naik, tapera, wah masih banyak lagi bro. Sabar, nanti ronde 2 ada nanti. Ya paling puncaknya itu tuh after Oktober lah ya, setelah pelantikan Hokage baru. Dan kemarin pemilih terbanyak tuh saya lihat Genzi yang memilih Sasuke berpasangan dengan Boruto. Genzi ngaku kalian. Karena kalau milenial udah pengalaman, udah beberapa kali pilpres kita laluin gitu. Jadi kita udah tahu, karena udah kerasa setiap kebijakan plak gitu kan, ketok palu, itu kerasanya tuh sampai ke ulu hati, paham nggak? Tapi kalau Gen Z yang sudah berpikir jauh dan literasinya banyak, wah pasti nggak akan pilih Sasuke. Pilihnya itu pasti Kakashi atau siapa lagi nih kalau yang satu ini gue agak kurang tahu nih. Nah kayak gue nih milih Kakashi, akhirnya emang nggak menang. Kakashi paling kecil angkanya. Tapi ya udahlah ya, karena sudah menjadi presiden, udah jadi Hokage kita bersama, ya kita harus taat bro. Mau gimana pun ya lu nggak boleh ngeluh ya, karena itu pilihan Anda dulu. Sekarang ada tabungan perumahan Konohagakure, lu harus bayar, nggak ada cerita, lu harus bayar karena itu pilihan lu. Yaudah, semangat terus jadi warga negara Konoha ya, jangan sampai bundir kalian. Nggak boleh, dosa. Abis VT gue tentang tapera kemarin viral, banyak buzzer bucin yang langsung rame-rame pada ngeras akun Instagram gue sampai kena suspend 3 kali dalam seminggu. Sob, lo itu dibayar untuk memperbaiki literasi rakyat Indonesia jadi lebih baik dan gak gampang tersesat dari orang-orang yang suka bikin opini menyesatkan. Bukan malah bikin orang jadi berhala yang harus disembah. Lu bilang PKS dan PDIP yang harus tanggung jawab masalah tapera. Oke, gue jawab sekarang. Semua parpol yang ada di DPR yang harus tanggung jawab. Karena mereka semuanya 100% setuju tanpa terkecuali. Dan fun fact-nya, yang perlu kalian tahu adalah Undang-Undang Tapera yang disahkan tahun 2016 oleh DPR itu buat yang nggak punya rumah atau udah punya rumah tapi mau direnovasi. Dan untuk pegawai swastanya, mau ikut ya silakan, gak mau ikut ya monggo. Sekarang ditambahin, yang udah punya rumah wajib ikutan juga. Terus pegawai swasta, dari yang semulanya itu bebas mau ikut atau enggak, jadinya diwajibin untuk ikut tapera. Nah, itu yang bikin kacau. Berarti, Undang-Undang Tapera yang tahun 2016 dibikin sama DPR, itu udah bener.
Yang nggak bener adalah yang ngeluarin PP dengan mewajibkan semuanya tanpa terkecuali harus ikut tapera. Terus siapa yang bikin PP? Ya namanya aja peraturan presiden, masa iya Pak Lurah yang bikin? Udah paham belum? Ya. Nah, sekarang kita lihat jejak tapera yang udah sempat berjalan. Ini hasilnya. Kayaknya pemerintah bikin aturan baru untuk tapera ya untuk nutupin lobang yang tadi lu lihat beritanya. Duitnya rakyat udah sukses diperes, tapi nggak bisa dibalikin. Nah, gimana caranya biar bisa nutupin lobang itu? Kayaknya sih ya diperes lagi rakyatnya untuk nutupin lobang itu. Terus kemana duit hasil pemerasan itu? Ya udah tahu, kemana saya? Feelingnya gue, skema yang nanti bakalan dilakuin untuk ngilangin jejak pemerasan duit rakyat yang nggak sanggup dibalikin sama pemerintah adalah cari tumbal koruptor. Dia pasti ditangkap karena korupsi duit tapera. Abis itu asetnya disita negara, yang otomatis langsung jadi milik negara. Kayak kasus Jiwasraya, Asabri, Indosurya, sama Wana Arta. Kalaupun dibalikin, ya kayak begini. Lagi pula, kalau emang beneran mau bantuin rakyat, ya sediain aja dulu rumahnya. Baru disuruh cicil. Lah ini rumahnya nggak kelihatan, tapi duitnya dimintain. Emangnya kalau lo ngajuin KPR, tunggu lunas dulu baru dapat rumah? Kayaknya kritik-kritik seperti inilah yang dibenci oleh pemerintah. Makanya dia merevisi undang-undang penyiaran untuk membungkam suara rakyat biar nggak terlalu berisik kayak yang lagi gue lakuin ini. Apa lo? Gak suka? Bodoh amat. Kita buka dengan tapera dulu deh. Tapera, oh ini lagi rame banget. Saya rasa sih ini ada bentuk kefrustrasian dari pemerintah untuk bisa mendapatkan uang, mengisi kebolongan-kebolongan APBN yang memang duit udah susah gitu. Karena kan nggak kreatif. Dan uang-uang yang harusnya bisa masuk ke APBN justru kan kalau mau jujur kita lihat, itu kan banyak yang bocor gitu ya, dalam pengertian harusnya masuk nggak masuk. Akhirnya dia cari-cari yang paling gampang. Yang paling gampang bikin peraturan orang wajib 3% mengiur ya kepada satu badan, namanya badan tapera itu. Teman-teman di buruh aja ya, teman-teman di buruh itu mereka lagi konsolidasi. Ini akan harus terjadi satu gerakan yang sifatnya tuntas gitu. Nah, ini nggak boleh dilakukan. Nah ini sekarang karena mereka udah berat lah. Ini kan interest group ya. Dan memang demokrasi itu salah satu basis utama dalam demokrasi interest group. Ya lo nggak ikut politik tapi lo interest group. Ya, ini ngaco. Maka dia lingkungan hidup kan interest group kan. Jadi ini karena buruh mungkin punya masa aksi gitu kan. Maka masa aksi ini sedang berkonsolidasi di semua tempat. Dan ya saya sih dengar pengusaha juga nggak setuju kan. Betul. Pengusaha marah juga tuh. Sekarang nih asosiasi pengusaha sama buruh kompak gitu loh. Nggak suka sama peraturan ini. Kan ngaco. Masa dua stakeholder utama dia yang mengiur, dua-duanya mengiur, nggak setuju lo bikin lo apa gitu loh. Dan manfaat langsungnya itu loh bos. Nah ini yang saya nggak suka presiden membandingkan BPJS Kesehatan dengan BP Tapera. Oh ini kan jauh panggang dari api. Oh beda. Beda dong. Apa Brother suruh ngiur BPJS. Ya, baru 2 minggu 3 minggu ngiur sakit ratusan juta dibiayain. Gitu. Kalau Tapera bukannya besok dapat rumah? 38 tahun lu nggak boleh nyentuh duit itu. Rumahnya kapan dapat? Nggak ada rumah, nggak ada perjanjian lu bisa dapat rumah, nggak ada. Oh nggak ada itu? Nggak ada. Oh itu sama dengan malak dong. Malak makanya ini ngaco. Ya begitu ya teman-teman semua, ngaco intinya. Ya oke lah, mudah-mudahan ya aspirasi dari masyarakat bisa diolah lagi, ditelan gitulah oleh pemerintah agar nantinya pemerintah bisa menggagalkan tapera ini, karena ini tidak masuk di akal. Dan juga kita menabung tanpa ada bentuk fisiknya, dan juga kita juga tidak bisa menyentuh atau tidak bisa mengambil uangnya kapan saja, kan repot tuh. Ya kalau nanti ketika sudah 38 tahun terus uang yang kita tabung bisa balik secara utuh, mana jaminannya? Oke teman-teman semua, udah cukup ya. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gua, Prayuga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.